Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sudah melewati hari ke-18 bulan Ramadan ini. Insya Allah kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah supaya kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu curahkan ke Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para istrinya, para keluarganya, dan pada para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya nanti yang bisa. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan bahwasanya telah terjadi banyak perubahan di dalam kehidupan sosial kita, di mana tugas orang manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang Allah sesuai dengan Al-Quran menjelaskan bahwasanya inna khalaqal jinna wal insana illa liya'budun. Semuanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Namun kita bisa melihat sekarang fenomena gejala sosial banyak terjadi. Hal-hal yang penyimpangan terjadi itu bertentangan dengan nilai-nilai dari Islam. Kemudian yang perlu ditegakkan adalah di mana Rasulullah diutus oleh Allah di muka bumi ini adalah sebagai pembawa dan penyempurna akhlak manusia. Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadisnya, innama buistu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Di mana dulu di zaman jahiliyah kita bisa lihat laki-laki dianggungkan sehingga perempuan-perempuan dianggap hina, bahkan dibunuh. Anak-anak bayi-bayi perempuan dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Karena apa? Dianggap sebagai petaka. Padahal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling mengenal, untuk saling bisa bersilaturahmi. Kita bisa lihat fenomena yang terjadi sekarang, anak-anak muda yang sudah meninggalkan nilai-nilai agama. Kita sudah melihat juga bagaimana nilai-nilai akhlakul karimah, nilai budi pekerti luhur yang menjadi pelajaran dalam Islam dan menjadi warisan budaya dari negeri kita Nusantara Indonesia sekarang sudah mulai hilang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menumbuhkan semangat dan menumbuhkan mawas diri. Mari kita bangkitkan kembali bagaimana dengan budi pekerti yang luhur, bagaimana dengan akhlakul yang karimah dari generasi muda, dari orang tua kita akan terjadi sinergi, sehingga meskipun teknologi semakin pesat perkembangannya, namun dibentengi dengan akidah, dibentengi dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Sejauh mana kita meletakkan Allah dalam hati, pikiran, dan dalam jiwa kita. Andai semua orang sudah mulai sadar dan paham bahwasanya Allah itu adalah hak ada dalam diri kita, insya Allah mereka tidak akan berbuat yang menyimpang atau melanggar dari aturan agama atau aturan hukum. Yang kedua, bagaimana kita bisa meneladani dan mengikuti serta menjalankan syariat yang Rasulullah telah bawa. Rasulullah Muhammad SAW sangat banyak kisah dan pelajaran serta hikmah yang diberikan beliau, sehingga bagaimana
ada bersosial dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, beliau sudah banyak mencontohkan. Kemudian bagaimana kita berhubungan dengan keluarga kita, dengan orang tua, dengan ayah bunda, dengan guru di sekolah, dengan rekan, dengan adik, kakak kelas. Kita juga harus berbuat baik, harus menghargai, menghormati, dan saling memberikan kenyamanan. Kemudian bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan, pola hidup yang sehat, kemudian juga pola hidup yang bersih, di mana kita saling menjaga alam ini supaya ekosistemnya tetap lestari dan tetap menjadikan sumber kebutuhan manusia sehingga tidak mempengaruhi atas kualitas dari alam ini. Oleh karena itu, perlu disampaikan di sini bahwasanya mari sadarkan diri kita untuk merefleksikan sejauh mana Ramadan ini memberikan penguatan pada kita bahwasanya hati kita harus bersih, ucapan kita harus baik, pikiran kita dan tingkah laku kita juga harus bersinergi sehingga menciptakan keadaan yang aman, yang nyaman dan bisa memberikan sesuatu yang menjadi penguat dari sendi-sendi kemanusiaan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan yang sebelumnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi di kurang lebih fase-fase terakhir di Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, dan insya Allah dengan niat ikhlas dan niat tulus kita dan kita niat kepada Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi niat baik kita semua. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini.